wabarakatuh. Alhamdulillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama yang kami muliakan, yang kami ta'zimi, para bini sepuh, wabil khusus yang sempat hadir majlis, dan juga jajaran pengurus ridho Allah, dan juga jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah maunah yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Syukur alhamdulillah di malam ini kita bisa duduk bersama di masjid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, buyutullah. Mudah-mudahan duduk kita senantiasa menjadi sebabnya amal ibadah kita diterima oleh Allah, Allahumma. Dan mudah-mudahan menjadi asbabnya kita nanti dipanggil oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah, Allahumma amin. Kedua kalinya salat serta salam kami haturkan kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'nya, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya mendapat tetesan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita tidak diam, mari kita bersama-sama bersolawat. Ya nanti kalau kita solawat kan sudah jedanya sebentar ya, berarti ceramahnya saya sedikit. Ya, solawat dulu bersama-sama ya, sama-sama Pak ya. Yang biasa kita lantunkan, yang sudah beredar di mana-mana. Sallallahu sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sholawatullah alaika. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Semalam Ustadz Tohar ngisi di Masjid Syarif. Sekarang ini beliau yang ngisi Ustadz Sofwan Al-Jauhari, sekaligus imam di sana. Ya, sudah plus imam gitu. Jadi dari MC itu Ustadz Jauhari ngisi ceramah di Asyad plus imam. Jadi sekarang imam ya. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun kataballahu siyamahu, yang mana bulan yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Wasanantu lakum, dan sunnahkan, saya mensunnahkan kepada kamu semua, saya melaksanakan untuk kamu semua, dan saya melakukan dan untuk kamu semua, qiyamahu, melaksanakan sholat malamnya. Jadi Rasulullah Allah mewajibkan puasa di siang harinya, Rasulullah yaitu mensunnahkan sholat malam di malam harinya bulan Ramadan. Faman somahu wa qomahu, barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malamnya, ya, imanan wa ihtisaban, secara iman karena Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, ya, memang tidak pandang bulu, pokoknya mendapat ridho Allah, tidak, pokoknya tidak karena surga, tidak, pokoknya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita nanti dibaca, yaitu setelah doa salat tarawih, salat witir, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi taala. Puasa kita hanya karena Allahumma shalli ala Muhammad. Faman somahu wa qamahu kharaja min dunubihi kayaumi walad ummihi. Barang siapa yang berpuasa di siang harinya dan bersolat malam di malam harinya, maka dengan cara iman wa ihtisaban, maka keluar dari anggota badannya semua dosa-dosanya itu, sebagaimana laksana anak yang baru lahir dari ibu. Ini para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam puasa ini adalah menjaga rasa sama dengan sholat. Maka Rasulullah di dalam kitab Irsyadul Ibad diterangkan pondasi agama Islam itu ada 3. 1 syahadatani, 2 wa iqamis shalah wassaumi fi Ramadan. Ini 3 perkara ini pondasinya. Maka di situ dikala kita sudah beriman mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka harus diwajibkan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu adalah puasa di bulan Ramadan. Ini menjadi kewajiban bagi orang yang beriman. Karena tak lain dan tak bukan, di dalam puasa itu adalah kuncinya ada di kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah melaksanakan puasa 9 kali selama dia hijrah, setelah hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Kalimat tauhid yang kita baca semua setiap hari adalah 9 huruf. Lafaz la ilaha illallah 3, Muhammadur Rasulullah 6, lam, alif, ha, la ilaha, kemudian mim, ha, dal, ro, sin, waw, 6. Jadi digabung semuanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Huruf hijaiyahnya ada 28, dikurangi 6 tinggal sisa 24. Berarti peredaran hidup adalah dia itu 28 dikurangi 6 menjadi 24 jam hidup. Barang siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah sehari semalam 24 jam itu akan diampuni dosa-dosanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini filosofnya. Maka kebanyakan orang-orang biasanya yang punya anak perawan atau anak perjaka, biasanya kalau sudah saling jodoh, biasanya kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau tanya-tanya pada orang yang alim, yang pintar, jam berapa kira-kira akad nikahnya? Jam 9. Karena jam 9 ini menunjukkan bahwasanya filosofnya diambil dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Man kana ahli kalami la ilallah dakhalal jannah."
Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, entah itu sholat atau tidak, pokoknya itu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dakhalal jannah, dipastikan masuk surga. Itu para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir saya cerita. Para bapak dan ibu, ada seorang kiai. Kiai ini santrinya jadi kiai semua. Walaupun tidak 100%, ini 80%-nya jadi kiai semua santrinya. Suatu ketika sang santri itu tanya kepada kiai, "Kiai, apa yang menyebabkan kiai ini murtad atau kafir menjadi yaitu pengikut agama Nasrani?" Seorang kiai ditanya santrinya ya jadi kiai. Karena terharu, kenapa kiai ini kok menjadi Nasrani agamanya? Dia guru saya. Dia cerita, suatu ketika, ya dia cerita pada santrinya, suatu ketika saya lewat di depan gereja. Hati saya itu terketuk. Begitu saja disembah, salib begitu disembah. Itu tidak diucapkan, cuma keluar dari hati. Begitu salib saja disembah, begitu. Itu keluar dari hati. Maka seketika itu keluar kayak asap berupa burung hijau keluar dari dadanya sang kiai itu. Seketika itu langsung keluar dan dia langsung murtad. Mengucapkan la ilaha illallahnya tidak sampai, langsung la ilaha saja. Syukur-syukur alhamdulillah kiai tadi masih diberi hidup oleh Allah, tidak sampai sebagaimana kiai Persiso. Suatu ketika dia melihat, singkat cerita, dia melihat cewek cantik sekali, masih perawan. Matanya tergiur melihat cewek cantik. Siapa itu? Tidak pakai jilbab, pahanya kelihatan begitu mulus. Dia bersemangat, nafsunya ammarahnya semangat. Diikuti cewek tadi itu sampai ke rumahnya. Karena seorang ternyata setelah singkat ceritanya, "Bapak, saya minta izin, anak bapak boleh saya kawin?" Apa jawaban orang tua? "Mbak anak, boleh anak saya kawin kau, akan tapi agama saya agama Nasrani. Asalkan engkau ikut saya, tidak apa-apa anak saya kawin, saya izinkan." Bagaimana singkat cerita? Dia ikut agama Nasrani. Tidak lama kelamaan kemudian dia diberi hidayah oleh Allah, dibuka. Maka singkat cerita, ya biarkan waktunya tidak lama ya. Singkat cerita, itulah bahwasanya di dalam puasa ini, di dalam sholat ini adalah mendidik kita rasa hanya menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa dididik oleh Allah agar supaya jangan sampai kita ini berupa ujub, takabur, sombong. Karena sesungguhnya Rasulullah bersabda, "Innallaha akhfa salasan fi salasin." Allah Subhanahu wa taala merahasiakan 3 perkara di dalam 3 perkara. Nomor 1, akhfallahu ridhahu fi ta'atih. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridhonya di dalam kita melaksanakan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho menyimpan rahasia ini. Kok seandainya taat kita ditampakkan pahalanya, insya Allah tidak ada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Fala tahtakiranna fi taatihi, maka jangan remehkan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sekecil apapun taat kita kepada Allah, jangan sampai kita remehkan. Takut-takut yang kecil yang taatnya kepada Allah itu ridho kita, ridho Allah kepada kita, sehingga menjadi sebabnya kita masuk mendapat ridho Allah, menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka maksimalkan diri kita, ayo diberi kesehatan oleh Allah, syukuri, langkahkan kaki kita, jangan sampai kita tergoda oleh setan, malas. Kapan lagi kita belum tentu punya jaminan, bapak-bapak ibu, apalagi yang berdiri di depan ini. Tahun depan akan puasa lagi, belum tentu kita punya jaminan. Anggap saja malam ini adalah terakhir untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ahfallahu fi ma'siyati. Ahfallahu fi ghadab fi ma'siyati. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan
marahnya di dalam melaksanakan maksiatnya kepada Allah. Tidak ditampakkan, walaupun kita berbuat maksiat seenaknya kita, akan tapi Allah tidak tampakkan godoknya, marahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai meremehkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tahtakirna fi maksiatih. Maka jangan remehkan sekecil apapun di dalam melaksanakan maksiat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menjaga introspeksi diri kita, hasibu, jagalah diri kita untuk senantiasa bagaimana menyikapi bulan Ramadan ini, menjaga yang namanya 9, yaitu golongan. Di anggota badan itu ada 9. Mata du, telinga du, hidung du, mulut bawah 1, depan belakang 9 semuanya. Maka yang dilarang adalah di dalam puasa itu jangan sampai barang hal-hal yang dilarang itu masuk ke anggota badan. Masuk ke dalam telinga air batal. Masuk ke dalam ada sebagian ulama menyampaikan kalau buat obat untuk sakit mata tidak batal. Ada yang mengatakan. Tapi kalau bisa jangan sampai dikala kita puasa itu meneteskan air mata, takut masuk ke kerongkongan sehingga tertelan. Ada yang mengatakan di dalam fikih itu kalau untuk obat tidak apa-apa. Ada yang mengatakan makruh, tapi kita harus waspada gitu. Kalau bisa malam harinya itu meneteskan obat mata yang kalau kita sakit. Hidung juga masuk dalam rongga mulut batal. Maka jaga 9 perkara ini. Insya Allah dengan kita menjaga 9 perkara yang ada di anggota badan kita akan masuk 9 huruf itu pada diri kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncinya ada di situ, Pak. Kuncinya ada di situ. Insya Allah dengan adanya kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, insya Allah yang kita harapkan husnul khotimah, insya Allah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo sama-sama 3 kali bersama-sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.